V juga belum melewati era Hwayang Yeonhwa. ARMY tidak bisa melupakan era Hwayang Yeonhwa BTS yang dikenal sebagai trilogi atau seri Hwayang Yeonhwa. Tapi BTS juga tidak bisa. Ini dimulai dengan The Most Beautiful Moment in Life yang memicu BTS Universe mengetahui banyak video musik BTS, webtoon, dan lain-lain. Yang terhubung, ARMY mau tidak mau berspekulasi bahwa proyek BTS juga terhubung. Jadi ketika VBTS merilis teaser dan sekarang video musik untuk Slow Dancing dari album solo debutnya Layover, beberapa orang melihat kesamaan antara itu dan MV Run. Dalam wawancara barunya dengan Rolling Stone, V berbicara tentang inspirasi Layover khususnya dari genre jazz. Dia menjelaskan bagaimana dia menemukan kecintaannya pada jazz. Aku mulai mendengarkan musik jazz ketika aku berumur 14 tahun pada tahun pertama sekolah menengahku, tapi itu bukan karena pilihan. Aku mulai bermain saksofon dan aku harus berlatih untuk ujian masuk sekolah, jadi aku banyak mendengarkan musik jazz. Tapi sebenarnya aku sangat membencinya saat itu. Aku berpikir dalam hati bahwa aku tidak akan pernah mendengarkannya lagi setelah aku selesai persiapan, kata V. Meskipun dia tidak langsung jatuh cinta dengan genre itu, dia menemukannya kembali di kemudian hari dan semakin punya kecintaan dan penghargaan yang mendalam terhadap genre tersebut, V mengatakan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadarinya lagi. Tahukah kamu ketika kamu sedang berjalan di jalan dan kamu hanya mendengar musik sambil lalu? Aku mulai mendengarkan lagu-lagu jazz yang aku kenali seperti, oh aku tahu yang ini. Oh, ini lagu itu, dan tiba-tiba terasa sangat segar. Jazz mulai mempunyai arti baru, karena itu bukan bagian dari pekerjaan dan studiku. Setelah mendengarkan secara alami, aku mulai jatuh cinta dengan genre itu, dan melihat kelebihannya, aku pikir sekitar awal usia 20-an, aku menemukan kembali kecintaanku pada jazz lagi, kata V. Dari situ, pewawancara bertanya-tanya apakah ini berarti V juga orang yang nostalgia? Jadi, mereka bertanya, sebagian karena pengaruh jazz, album ini membangkitkan perasaan nostalgia masa lalu. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang bernostalgia? Ia membenarkan hal itu dengan mengungkapkan bahwa ia menganggapnya ada kaitannya dengan The Most Beautiful Moment in Life. Kurasa kamu bisa menganggapnya sebagai hubungan dengan serial The Most Beautiful Moment in Life BTS yang mengangkat tema masa muda. Kamu tahu, ketika kamu melihat kembali masa lalu dan merasa sentimental tentang kenangan lama itu, perasaan aneh yang muncul saat merenungkan kembali dirimu yang dulu dan berpikir, kuharap aku bisa kembali ke masa lalu yang indah itu. V mengungkapkan bahwa tema serupa tentang masa muda dari serial The Most Beautiful Moment in Life juga tercermin dalam Layover. Mereka dipenuhi dengan nostalgia, V mengatakan. Kurasa sentimen secara keseluruhan juga tercermin dalam album ini, khususnya lagu Love Me Again yang berkisah tentang mengenang dan ingin kembali ke masa lalu. Kupikir ide-ide itu juga tercermin dalam video musiknya, singkatnya masa mudaku belum berakhir kan? Di sisi lain, V kini berteman dengan idola K-pop yang menginspirasinya menapaki karir dunia musik. Meskipun V telah menjadi idola K-pop yang sukses selama bertahun-tahun dan sulit membayangkan dia menjadi apapun selain seorang musisi, dia dulunya hanyalah seorang anak kecil yang punya mimpi. Mempromosikan album debut solonya Layover, V menjadi bintang tamu di Quiz on the Block. Pembawa acara Yoo Jae-sok bertanya kepadanya apakah dia selalu bermimpi menjadi seorang selebriti sejak dia masih muda. V mengaku bahwa dia mulai memimpikannya saat SMP berkat SHINee dan Rain. Mereka menginspirasinya untuk mengejar karirnya saat ini. V mengatakan, kalau aku sejak SMP ada SHINee Sembenim. Joshua bertanya, dari menontonnya, V mengatakan, iya, dan kemudian Rain Sembenim melihat mereka aku benar-benar mulai bermimpi. Kini V tidak hanya menjadi idola sukses seperti idolanya, tapi juga berteman dengan mereka. SHINee pernah menginspirasi V dan sekarang mereka berteman. Minho dan V SHINee bahkan pernah menjadi lawan main di drama Korea Hwarang The Boat Warrior Yacht. Sementara itu, V berubah dari mengagumi fotografer Hedi Slimane sejak 2017 menjadi difoto olehnya untuk Celine. Kim Taehyung alias V BTS mengikuti jejak musisi legendaris Bob Dylan dan Jack White untuk difoto oleh Hedi Slimane ternama untuk serial potretnya.
Merek fashion mewah Celine meluncurkan pemotretan kampanye baru yang menampilkan duta global terbaru mereka, Taehyung. Seri potret ini menampilkan identitas dan estetika merek dengan direktur artistik Hedi Slimane yang mengawasi setiap aspek, mulai dari konsep hingga gaya dan fotografi. Taehyung mewujudkan gaya Celine yang chic dan halus, mengenakan kemeja barat, jaket kulit, celana panjang slim fit dan aksesoris. Tatapannya yang tajam dan fitur wajahnya yang rapi melengkapi pakaian rock chic yang dikenakannya. Hedi Slimane memulai karirnya sebagai fotografer sebelum mengambil peran sebagai direktur mode kreatif untuk Dior Homme, Yves Saint Laurent, dan sekarang Celine. Taehyung telah menunjukkan minat dan bakat yang mendalam dalam fotografi sejak tahun-tahun awalnya, membagikan foto-fotonya sendiri dan memberi penghormatan kepada fotografer favoritnya. Pada tahun 2017, ia mengungkapkan kekagumannya pada Hedi Slimane dengan memposting serangkaian foto bertajuk Hedi Slimane Diary sebagai penghormatan pada Hedi Slimane Diary. Celine menjalin kolaborasi dengan Taehyung selama 3 tahun, tapi karena kebijakan ketat hanya grup dari bikin musik di masa lalu, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan merek itu hingga 2022. Ketika mereka mengumumkan jeda grup untuk mengejar karir solo mereka, Taehyung dengan penuh semangat memanfaatkan kesempatan untuk kolaborasi dengan Hedi Slimane dan selama setahun terakhir, dia telah mewakili Celine berpartisipasi dalam beberapa pemotretan sampul majalah dan acara merek. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Taehyung untuk bekerja dengan artis yang sangat ia kagumi, dan semangat bersama mereka siap untuk membina kemitraan yang panjang dan sukses. Majalah fashion Jepang memilih V sebagai ikon fashion bandara teratas di antara selebriti Korea. Kim Taehyung alias V dari BTS telah diakui sebagai ikon fashion bandara teratas di kalangan selebritas Korea berkat selera gayanya yang mengesankan. Majalah fashion populer Jepang 25 Fans baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel berjudul Pilihan Editor untuk Fashion Bandara Bintang Korea Terbaik, menempatkan Taehyung sebagai bintang fashion bandara nomor 1. Editor majalah telah memantau dengan cermat fashion bandara dari bintang Korea dan sekarang telah menyusun daftar 3 pilihan fashion teratas yang telah membuat kesan abadi atau yang ingin mereka buat ulang. Mereka dengan suara bulat memilih Taehyung sebagai ikon fashion bandara teratas, mengutip selera fashionnya yang sempurna dan karismanya yang tak terbantahkan. Sebagai contoh, para editor membahas apa yang digunakan Taehyung selama perjalanan ke Amerika Serikat Agustus lalu, memuji selera gaya yang sempurna. Gaya terkoordinasi dengan warna coklat menciptakan tampilan canggih tanpa cacat, dan itu membuat mereka yang mencoba untuk menirunya jatuh cinta. V dengan terampil melakukan item bergaris yang menantang dan gaya naturalnya menonjolkan selera fashionnya yang luar biasa. Selama wawancara, Taehyung menyatakan bahwa dia lebih suka pakaian klasik dan vintage dan terkenal dengan selera fashionnya yang unik yang tidak selalu sesuai dengan tren saat ini. Layover V pecahkan rekor penjualan besar meski ada kendala tak terduga dan tidak profesional. V memecahkan rekor besar sebagai artis solo. Pada tanggal 8 September, album solo V yang telah lama ditunggu-tunggu Layover dirilis menampilkan lagu utama Slow Dancing. Video musik yang menakjubkan ini mencapai lebih dari 6,3 juta penayangan dalam waktu kurang dari setengah hari. Seiring berlanjutnya hari perilisan, para penggemar menantikan peringkat tanggal lagu resmi. Mengikuti nomor penjualan album terbaru pada satu titik, dikabarkan bahwa total penjualan hari pertama V mencapai lebih dari 2,2 juta penjualan di Hanteo Chart. Tak lama kemudian, para penggemar melihat penurunan besar dalam jumlah di situs web Hanteo Chart. Dalam jumlah total baru yang mencerminkan lebih dari 500.000 lebih sedikit dari jumlah sebelumnya. Saat itu, Hanteo mengeluarkan pernyataan atas perubahan tersebut dengan menyebut pelanggaran aturan grafik sebagai alasan penurunan penjualan. Fans awalnya marah atas perubahan itu, menuduh chart tersebut melakukan manipulasi yang ditargetkan, terutama setelah dugaan manipulasi yang terjadi ketika Face Jimin dirilis. Tapi, toko K-pop yang disebut dalam pemberitahuan Hanteo, K-pop Match, memberikan pembaruan resmi yang menjelaskan perubahan penjualan itu. Menurut toko tersebut, mereka melaporkan penjualan album V tanpa kuantitas yang cukup untuk memenuhi pesanan, sesuatu yang melanggar aturan Hanteo Chart. Halo, kami K-pop Match. Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf atas kesalahan Hanteo Chart yang ditulis tentang V Layover Reverse album version. Pada tanggal 8 September, pre-order untuk pesanan akhirnya belum diselesaikan terdaftar di Hanteo Chart. Dipastikan bahwa ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan Hanteo Chart dan volume penjualan telah dihapus.
Refleksi Hanteo Chart pada penjualan album akan tercermin secara berurutan berdasarkan tanggal dari pesanan terakhir dan diselesaikan mulai Senin depan. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan penulisan chart ini dan berusaha mencegah terulangnya kembali. Terima kasih, tulis K-pop Match. Sementara beberapa ARMY menyatakan kemarahannya terhadap kesalahan pelaporan toko, yang lain mengarahkan kemarahan mereka pada HYBE karena tidak menyediakan cukup album ke toko. Terlepas dari masalah ini, Vin masih memecahkan 3 rekor besar. Pertama, ia memecahkan rekor penjualan hari pertama tertinggi yang sebelumnya diraih oleh The Day milik Suga, 1,07 juta. Selain itu, ia juga memecahkan rekor penjualan minggu pertama terbanyak yang dibuat oleh Jimin dengan Face dari BTS di 1,45 juta dengan total 1,6 juta penjualan dan terus bertambah. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.